Nah, di sini untuk aplikasi ini adalah tampilan login, kemudian ini adalah database-nya. Nama database-nya itu final, kemudian di dalam database final ada dua tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel user. Untuk tabel usernya di sini untuk tabel usernya ada tersusun atas 3 kolom, yaitu kolom ID, email, dan pasport. Untuk ID adalah primary key-nya. Kemudian untuk tabel mahasiswa di sini bisa dilihat di sini yang menjadi primary key-nya adalah nomor daftar. Nah, kemudian untuk tampilan loginnya adalah tampilan login aplikasi. Kemudian untuk source-nya atau query-nya di sini bisa dilihat di sini saya menggunakan aplikasi ini menggunakan Float, yaitu menambahkan data, mengupdate data, menghapus data, dan juga mendelete data. Nah, untuk insert ini adalah query-nya, yaitu insert into tabel mahasiswa values. Nah, masukkan value dari data field. Nah, di sini maksudnya yaitu menambahkan data pada tabel mahasiswa. Untuk field nick mendapatkan data dari field nick, mendapatkan teks, kemudian dari field nick dimasukkan datanya ke dalam tabel mahasiswa sesuai dengan urutannya. Di sini berikutnya ada field nomor bagian atasnya, kemudian dimasukkan ke dalam tabel mahasiswa yang ada pada database. Nah, kemudian ada juga untuk insert into ini, jika tidak disebutkan value-nya berarti dimasukkan datanya secara berurutan menurut value yang ada pada database. Ini adalah codingannya, bisa dilihat. Kemudian untuk codingan update atau mengedit data di sini. Nah, ini ditaruh pada button edit, even pada button edit. Kita update tabel mahasiswa, set nick mahasiswa, kemudian masukkan nama kolom dan field yang akan diubah. Nah, di sini untuk update tabel data mahasiswa di sini yang pertama yaitu men-set mendapatkan data dari field nick, kemudian dimasukkan ke dalam kolom nick MHS. Untuk urutannya sesuai dengan urutan yang ada pada database atau tabel mahasiswa, yaitu nick, kemudian field NL atau nama lengkap mahasiswa, dan di sini datanya diubah berdasarkan kondisi, yaitu where nomor daftar, yaitu ketika dimasukkan data akan dimasukkan sesuai dengan kondisi nomor get text, nomor daftar. Jadi data yang diubah yaitu data yang mempunyai field nomor sama dengan nomor daftar. Itu adalah kondisi untuk data yang akan diubah. Itu data yang diubah yaitu nomor daftar. Jadi, nah, kemudian untuk yang berikutnya ada button hapus.
Button hapus di sini menggunakan query delete atau hapus data, kemudian delete from tabel mahasiswa, itu menghapus data pada tabel mahasiswa yang dimana atau kondisi where nomor daftar nomor get text. Jadi ketika dimasukkan atau diinput data ke dalam field nomor get, kemudian di situ mengalami kondisi jika memang datanya sama dengan nomor daftar, ketika kita mengklik tombol delete atau button delete akan terjadi event delete from tabel mahasiswa yang dimana kondisi nomor daftar sama dengan field get text. Jadi nanti akan dihapus data yang mempunyai nomor daftar sama seperti yang kita isi ke dalam field nomor. Nah, nanti secara otomatis data tersebut akan terhapus dari database ketika kita habis mengklik tombol delete. Nah, kemudian untuk search-nya di sini bisa, untuk search ini kita menampilkan data berdasarkan kondisi. Nah, kondisi yang dimaksud di sini untuk search yaitu kita menampilkan suatu data yang dimana ketika diinput mempunyai kesamaan dengan data di dalam database, maka data tersebut yang akan ditampilkan yaitu kesamaan value-nya, nilai entah untuk yang saya buat di sini yaitu mempunyai kesamaan dengan nomor daftar mahasiswa sama nama mahasiswa. Nah, untuk di sini yaitu menampilkan data yang mempunyai kondisi jika nomor daftar sama dengan CRG text. Nah, untuk tanda persen di sini yaitu wildcard. Jadi nanti data yang ditampilkan yaitu ketika mengandung karakter. Jadi nanti bakal ditampilkan mengandung karakter yang hampir mirip, karakter yang mirip, entah itu di awal, tengah, atau akhir. Nah, kemudian ini adalah login. Untuk login di sini menggunakan email dan password. Untuk password 123 login, berhasil login, kemudian akan tampil from pendaftarannya, from input pendaftaran dan tampilan tabelnya. Di sini untuk from input pendaftaran yang pertama yaitu masukkan nomor daftar, nama lengkap. Sini nama lengkap Johnson. Kemudian untuk nomor identitas yaitu 345. Kemudian tanggal lahir, tempat lahir Seram, tanggal lahir 09/01/2000. Kemudian pilih jenis kelamin laki-laki, pilih warga negara Indonesia, pilih agama Hindu, pilih nama ibu kandung, Sri Kunda. Oke, kemudian untuk email asro@gmail.com. kemudian nomor telepon kontak Kemangi 3, kemudian kode pos 455. Ini contoh. Kemudian untuk provinsi contoh Jawa Tengah. Contoh juga untuk kabupaten kota di sini contoh yaitu Jawa, kemudian kecamatan Jawa juga. Nah, di sini kemudian masukkan itu pendidikan terakhir SMK, nama sekolah SMA, Jawa, kemudian 89, S1 untuk prodi 1 daftar. Nah, data berhasil ditambahkan. Kemudian untuk fokus data di sini tinggal mengklik
kolom pada tabel yang ingin dihapus, baris mana yang mau dihapus atau diedit, poin aja. Kemudian untuk nilai akhir, contoh 0,1 contoh daftar reset. Ya, tombol reset itu di sini untuk mengosongkan semua tabel dan mengembalikan combo box seperti defaultnya. Nah, contoh untuk edit di sini. Contoh nilai akhir, edit. Nah, data berhasil diedit. Kemudian untuk hapus, jadi kita klik baris data yang ingin dihapus. Kita di sini yang menghapus data Johnson, kita klik Johnson, atau Paula yang akan kita hapus. Nah, Paula berhasil dihapus. Nah, kemudian di sini untuk cari Nisa, karena ada di sini yang mengandung huruf itu, jadi masih tertampilkan. Yang tidak mengandung DHKK akan tidak ditantumkan. Sekian dari aplikasi, kurang